Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, kita masih bicara dalam tema besar doa Bapa kami yang secara khusus kita membahas mengenai kemurahan hati. Ini pertemuan kedua bicara mengenai kemurahan hati. Minggu lalu saya telah berbicara mengenai kemurahan hati yang subtemanya keterbebanan terhadap penderitaan sesama. Ya saudara, ini akan saya teruskan. Kata murah hati dari teks aslinya sudah saya kupas dan tidak perlu saya ulang. Kemurahan hati pada dasarnya adalah orang yang mau, bersedia, dan mudah mengampuni orang yang bersalah. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Sebab kalau kita dilukai oleh seseorang yang tidak pernah menerima kebaikan kita, bukan sesuatu yang sukar. Tetapi kalau kita dilukai orang yang kepadanya kita telah pernah berbuat baik, telah pernah menanam budi baik maksud saya, lalu dia membalas dengan kejahatan, maka tidak mudah untuk mengampuni. Tetapi Tuhan tidak memberi batasan. Artinya kepada siapapun orang yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni. Ampunilah mereka, ya Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini doa Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib. Dan kalimat yang sama juga diucapkan oleh Stefanus pada waktu dilempari batu. Saudaraku, dan mengenai hal pengampunan ini sudah saya khotbahkan cukup lengkap ya pada waktu saya membahas mengenai hal pengampunan beberapa waktu yang lalu, saudaraku. Satu hal yang kita harus mengerti dan kita harus terima, kalau Tuhan Bapa di surga menghendaki kita menjadi serupa dengan putranya Tuhan Yesus Kristus, dan kita bersedia untuk itu, kita harus bersedia dibawa ke jalan-jalan yang Tuhan Yesus juga alami, atau yang Yesus artinya ketika Tuhan mengenakan tubuh daging jalani. Kita harus mengalami apa yang Yesus alami. Mungkin kasusnya berbeda, saudara, tetapi intinya sama. Pengkhianatan, kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Dan kita bersyukur kalau Tuhan bisa membawa kita ke situasi-situasi seperti itu. Karena itulah cara Bapa memberkati kita dengan berkat kekal. Nah, seringkali kita bersungut-sungut, walaupun tidak kita ucapkan, hati kita marah, kita geram. Mulut kita mengatakan, ya saya mengampuni, tetapi hati kita tidak. Nah, di sini kita harus jujur. Kalau kita memang tidak atau belum bisa mengampuni, ya harus jujur di hadapan Bapak mengatakan, aku marah, aku sulit mengampuni Bapak, tapi aku mau. Ampunilah aku yang tidak bisa atau belum bisa mengampuni. Ini sama dengan hal percaya, saudaraku. Kadang-kadang kita diperhadapkan kepada keadaan sulit, kita menjadi kecut, menjadi tawar hati, menjadi cemas, menjadi khawatir. Itu salah, tetapi tidak bisa tidak kita khawatir. Masalah di depan mata, sesuatu mengancam kita.
tapi kita tidak merasa tenang, itu bahasa orang yang tidak mempercayai Allah. Nah, kita juga sadar bahwa kita sebenarnya kurang percaya, dan kita mengatakan, ampunilah aku Bapa atas kurang percayaku. Nah, baru nanti Bapa akan membimbing kita bagaimana percaya yang benar itu. Nah, saya belajar dari hal ini, saudara, ya. Ampuni aku Tuhan, aku kurang percaya. Nah, soal mengampuni orang juga begitu. Kita harus jujur pada waktu kita marah, kita geram, kita sakit hati, kita kecewa, kita luka hati, dan kita menyimpan kemarahan itu di bawah sadar kita. Kita harus sadar bahwa kita salah. Dan biasanya dalam kondisi seperti itu kita mudah marah. Kita mudah kecewa kalau orang berbuat sesuatu yang melukai kita. Jadi sensitif, saudara. Jadi kita jadi pesakitan sebenarnya. Nah, keadaan itu harus kita sadari bahwa kita ternyata belum berkemurahan secara benar, secara natural. Jadi bukan hanya, ya saya mau mengampuni. Not just to do, but to be. Kita harus memiliki hati yang memang tidak bisa tidak mengampuni, karena memang kesucian dalam standar Kristen itu bukan tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa. Bukan tidak membenci, tapi tidak bisa membenci. Nah, itu to be, being. Nah, ini yang mestinya kita harus lakukan, saudaraku. Jadi kalau Tuhan membawa kita, Allah Bapa membawa kita kepada jalan-jalan yang Yesus pernah jalani, nah itu kita mau dibawa kepada level anak Allah yang tinggi, ya. Moving to the next level, kita naik ke level yang lebih tinggi. Mudah ya kita mengucapkan kalimat-kalimat, mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, ya mudah sekali. Saya mau iring Yesus, menderita bersama Yesus. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah nunggu menderita di salib, saudaraku, atau dipukuli orang karena nama Yesus. Mengampuni orang di sekitar kita sudah merupakan proses pendewasaan, ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ya. Sebagai aktivis gereja di sini maksudnya sebagai pelayan jemaat, ya. Sejak muda saya sudah menyaksikan orang-orang yang saya kagumi, saudara, ya, melayani pekerjaan Tuhan di daerah, ya. Senior-senior saya yang bercerita bagaimana dulu gereja yang dia bangun itu dari sawah, dari ya tempat yang jauh dari keramaian, dan sekarang berdiri gereja. Saya kagum, saudara. Tetapi saya menemukan ketika sudah menjadi pendeta besar, lalu konflik antar para pendeta, lalu berdebat, lalu ada sikap-sikap melukai orang. Dulu saya tidak bisa menjawab kenapa gitu. Orang-orang luar biasa dalam prestasi pelayanan. Tetapi kenapa pada waktu bicara dengan sesama pendeta kok sebengis itu, kok setega itu, sekejam itu depan umum. Dan saya kira itu bukan satu peristiwa saja, saudara. Nah, sebagai orang muda yang belajar, ya, saya memperhatikan. Dan sekarang setelah saya memasuki hari senja, saya tahu orang bisa saja berbuat demikian, itu karir, saudara. Karir.
dari seorang pemuda yang datang dari kampung yang memang tidak punya masa depan, lalu sekolah penginjil atau sekolah pendeta, lalu ditugaskan di satu tempat. Oh, dia bisa berjuang. Nah, karena itulah kehidupan yang dia miliki. Dia harus berjuang, bisa menginjil, naik turun gunung, dan itu ada kepuasan hati juga untuk bisa bersaksi kepada pimpinan atau kepada orang bagaimana dia berjuang. Tapi apakah dia memiliki hati Yesus? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Saya harap saudara mengerti yang saya maksud, saudara. Ya. Orang-orang yang memiliki prestasi dalam pelayanan, lalu kalau bercerita tentang keberhasilan pelayanannya tidak menunjukkan kerendahan hati. Dan saya juga berpikir keras waktu itu, kenapa? Kok dia sombong begini gitu dalam hati, saudaraku. Atau sudah senior tapi kenapa masih ada unsur materialisme, ada unsur materialistis. Saya tidak bisa menjawab waktu itu, sekarang saya tahu. Makanya tidak usah jauh-jauh mau jadi misionaris ke pedalaman Papua atau Kalimantan, saudara. Coba kita garap hati kita, ya, untuk memiliki kemurahan hati seperti Yesus. Jadi kalau Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal, maksud saya pada Filipi pasal 2 ayat 5-7, ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Yesus. Ini sinkron dengan Matius 5 ayat 7. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Di dalamnya termasuk kemurahan hati. Makanya berkali-kali saya mengajak, yuk kita tiarap. Supaya kita bisa memeriksa diri dengan seksama. Dan bersyukur kepada para pelayan-pelayan Tuhan muda atau calon-calon pendeta sudah mengerti hal ini supaya jangan sesat. Ya. Orang-orang yang meninggalkan pekerjaan sekuler, bisnis, lalu jadi pendeta full timer, saudara. Itu banyak yang inner man-nya atau inward-nya atau manusia batiniahnya belum tergarap. Ya, pada waktu mengambil keputusan jadi full timer itu ada 1001 motivasi yang terpendam karena hati manusia itu licik. Dia diliciki oleh dirinya sendiri. Bisnis sulit, dia gagal dalam karir. Wah, jadi pendeta ini salah satu peluang untuk memiliki keberhasilan dari cara itu. Makanya ketika menjadi pendeta gereja besar, pasti ciri-cirinya ngomongnya duit, berkat, persepuluhan, buah sulung, apapun yang itu bisa mendatangkan keuntungan. Dan Anda perhatikan bagaimana mereka sangat perhitungan untuk penderitaan orang lain. Tidak punya kemurahan hati. Coba kalau bencana NTT, Anda cek itu gereja-gereja besar buat apa? Saya tidak bermaksud mau menghakimi, ya. Beberapa waktu ini ada dari pemerintah menghubungi salah seorang rekan pejabat lalu menyampaikannya kepada saya dan mengatakan, itu bagaimana sih orang-orang Kristen? Kata pejabat tinggi tersebut, orang-orang Kristen di NTT begitu kok nggak dibantu. Dan orang itu, teman pejabat ini, maksud saya pejabat gereja ya, yang memiliki link atau hubungan dengan pejabat tinggi tersebut, menyampaikannya ke saya, lalu bagaimana kita harus ikut mengambil bagian. Saya sampaikan kami sudah melakukan. Kami sudah melakukan. Mungkin ambil 20.000 seng ya. Ini pendeta Joni Kilapong kebetulan di Jakarta hadir di ruangan ini. Hampir 20.000 seng.
Ada 8.000 lebih apa? 8.000 berapa itu? Ya, paket sembako. Ya, belum pakaian, belum uang cash ya. Ini terus harus hari-hari ini kita harus mempersiapkan bibit untuk mereka. Saya beritahu sudah miliaran rupiah, betul nggak Pak? Miliaran ya, ya. Paling tidak 2 miliar itu dari gereja yang ya ada juga sebagian dari orang lain bukan dari GSKI ya. Ini sudah kami lakukan saudaraku, kami sudah perbuat. Kalau GSKI Rehoboth ini bukan gereja kaya saudara, tempatnya juga masih kontrak ya. Kita juga nyaris ya tidak bicara mengenai persepuluhan, tidak ada buah sulung ya. Pada masa pandemi 5 bulan, maaf ini mention lagi, kita membantu hamba Tuhan di daerah sejumlah 1.800 orang selama 5 bulan. Ada yang 2 juta, 1 juta, ada yang 500.000, itu sudah berapa miliar. Dan Tuhan tahu berapa uang kita. Uang yang masuk itu juga uang yang keluar. Nanti di pengadilan Tuhan benar nggak yang saya ucapkan ini? Nah, orang-orang itu tidak punya kemurahan hati. Nggak usah muluk-muluk saudaraku. Belajar mengampuni ya. Belajar memperhatikan orang di sekitar kita. Sebenarnya bicara begini juga berat buat saya, sulit. Nanti saya seakan-akan mau membanding-bandingkan begitu. Tapi bagaimana saya bisa mengemukakan hal ini lebih tajam kalau saya tidak menyampaikan kebenaran ini saudaraku. Iya, ya saudara tidak perlulah memuji kami, tidak usah. Kita sudah belajar untuk melihat langit baru, bumi baru saudara. Jangan cari sanjungan, kita lagi berkompetisi untuk melihat prestasi kita nanti di kekekalan. Dan pujian itu bukan datang dari manusia. Nah, saya hanya memberi contoh fakta, tidak semua. Pelayan-pelayan yang berprestasi dalam pelayanan, dalam pengorbanan, kelihatannya. Tapi sebenarnya inwardnya, inner man-nya, manusia batinianya belum tertata. Belum match dengan perasaan dan pikiran Tuhan. Nah, kita mulai dulu sekarang dari proses yang terjadi atau berlangsung dalam hidup kita. Ketika kita dimusuhi, kita dijahati, kita difitnah, kita dikhianati, dan segala penderitaan lain yang secara esensial itu juga dialami oleh Tuhan Yesus. Ikut Yesus tidak mungkin tidak menderita, tapi bentuk penderitaan itu bagaimana, saudara? Yang kita harus alami. Dan adalah privilege, hak istimewa kalau kita dibawa Tuhan ke lorong-lorong itu. Biar saudara seorang pendeta dengan jumlah jemaat banyak, atau seorang pendeta yang terhormat, atau ekonomi juga tidak sulit, pasti tetap ada penderitaannya dan harus ditemukan. Kalau mau, kalau tidak ya Tuhan tidak paksa. Karena firman-Nya adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Kalau tidak mengasihi ya tidak dibawa kepada segala perkara itu. Jadi bersyukur kalau saudara dibawa ke segala perkara itu. Jadi walaupun saudara juga pengusaha, tidak kesulitan keuangan, saudara punya relasi pejabat tinggi dan lain-lain, saudara harus menemukan itu penderitaan tersebut. Yang pada intinya Tuhan mau merajut pikiran perasaan Yesus di dalam diri kita. Di antaranya kemurahan hati ini. Saya senang ya memikirkan atau merenungkan ya hari-hari ini ya.
Kalau seandainya tidak pernah ada seorang anak manusia bernama Erastus, tidak ada yang bisa menuntut Tuhan atau menggugat. Tidak ada nama Erastus, tidak ada Erastus dalam realitas hidup. Ya, tidak ada kisah mengenai Erastus, saudara. Tetapi kalau Allah mengadakan seorang anak manusia yang diberi nama Erastus Sabdono, atau seorang anak manusia yang diberi Agustinus atau yang lain, Allah memiliki rancangan dalam hidup orang tersebut. Nah, apa sih yang Allah butuhkan sehingga perlu dihadirkan seorang manusia yang bernama Agustinus ini? Coba, seorang anak manusia yang bernama Doni misalnya, Jason misalnya, untuk apa sih? Apa yang Allah butuhkan sehingga perlu dihadirkan manusia-manusia ini? Allah itu punya segala sesuatu, bisa tidak membutuhkan apa-apa dan bisa tidak membutuhkan siapa-siapa. Tapi kalau Allah menciptakan satu sosok, ini risiko tinggi karena sosok manusia ini bisa mengasihi Allah, tapi juga bisa memberontak dan itu menyakitkan hati Allah. Ini sebuah dalam tanda kutip game yang beresiko tinggi bagi Allah. Tapi Allah itu pahlawan hebat. Dengan resiko itu Allah menciptakan makhluk ya, seperti setan yang bisa mengabdi atau memberontak, saudara. Nah, kita yang diciptakan, coba kita renungkan apa sih yang Allah butuhkan sehingga harus ada seorang bernama Doni, Jason ini, Johnny. Allah ingin disukakan oleh manusia ini. Bukan berapa uang yang diberikan untuk pekerjaan rohani atau pekerjaan sosial, tapi hati yang terbentuk. Hati yang terbentuk, not just to do but to be, ya, yang memiliki beban terhadap penderitaan orang lain. Dan kalau beban itu natural dari hatinya, dia memberi karena hatinya berbelas kasihan, berkemurahan hati. Nah, murah hati ini kan diterjemahkan berbelas kasihan sebenarnya. Tuhan disenangkan dengan perasaan ini. Makanya di Matius 25, atas orang-orang yang sudah berbuat kebaikan kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan atau saudaranya yang hina, Tuhan Yesus berkata, itu perbuatanmu kepadaku. Hebat loh, ini luar biasa loh, ini dahsyat loh. Apa yang dilakukan untuk orang lain, saudara, yang membutuhkan pertolongan, itu diperhitungkan Allah, diperhitungkan Tuhan bagi diri Tuhan. Tapi itu untuk orang yang tidak mengenal Yesus. Tuhan memberikan reward kepada mereka. Mereka berkata, kapan kami melihat Tuhan telanjang, Tuhan lapar, dan lain-lain. Itu pasti bukan orang Kristen. Orang Kristen pasti tahu lah, saudara. Mereka bisa berbuat baik dan kebaikan mereka tetap diperhitungkan, ada poinnya. Tetapi kalau orang percaya beda. Dia punya perasaan seperti perasaan Allah. Jadi tidak usah diperintah. Pokoknya apapun yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Connect dengan Tuhan. Nah, Tuhan bisa berasa siapa ini yang bisa seirama dengan Allah. Nah, itu menjadi kesukaan hati Bapa di surga. Anda tahu nggak saya ngomong apa ini? Kekristenan itu bukan agama hukum tertulis. Kalau agama pada umumnya ya hukumnya hukum umum. Taurat itu bagi orang Israel, Torah is my law. Taurat itu hukumnya. Tapi kalau kita the Lord is my law, Tuhan itu hukumku. Jadi pikiran perasaanku harus sinkron dengan pikiran perasaan Allah. Jadi kalau aku menaruh beban hati terhadap orang lain, karena memang being begitu, dan itu nyambung di hati Allah, maka Tuhan berkata orang miskin selalu ada padamu. Kenapa?
Karena itu menjadi kesukaanku. Ini kalau ada jemaat saya suruh tepuk tangan, tapi nggak ada jemaat. Itu kesukaanku. Seorang miskin selalu ada padamu. Sebab ketika engkau jatuh hati kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan pertolongan secara natural, karena beingmu begitu, bukan karena kamu mau dipuji, bukan karena kamu wah nggak enak. Kalau orang kaya itu kalau memberikan sumbangan, itu gayanya udah kebaca oleh saya. Waduh. Makanya saya itu kalau minta bantuan sama orang kaya jadi najis itu. Karena saya sudah melihat itu. Membantu dengan kesombongan. Maaf ya, ini kata kasar kali ya. Najis, emang najis. Dengan kebanggaan dan kesombongan. Bantu gitu. Aduh. Makanya jangan usah minta bantuan kepada orang yang tidak layak. Karena uangnya nggak patut untuk Tuhan. Uangnya nggak layak. Yang bukan jumlah, ini 2 miliar, ini 20 ribu. 20 ribu dengan hati tulus. Itu kalau sinkron dengan perasaan Allah, itu menggerakkan perasaan Allah. Allah senang. Ada orang loh bisa menggerakkan hati Allah. Ini kalau ibarat antena, itu punya antena. Nyambung dengan antenanya Tuhan. Nah itu Tuhan suka. Jadi melihat orang gitu, nyut hati kita. Tuhan juga, siapa yang bikin hati saya nyut ini? Itu. Lalu ketika berbuat sesuatu kebaikan, hati Tuhan senang. Coba kalau hari-hari hidup kita diwarnai dengan nyut yang bisa menggerakkan hati Tuhan, attract Tuhan. Luar biasa loh. Nggak usah mulu-mulu bantu orang 2 miliar, banyak orang nggak mampu. Mungkin uang pun juga tidak punya. Tapi ketika melihat orang jatuh di pinggir jalan, Anda tolong bantu dengan tulus. Being itu kecil masalah, Anda lakukan. Waktu Anda dilukai orang, mungkin dilukai oleh pasangan hidupmu sendiri, menyakitkan, tapi engkau berkata, udah, ku ampuni. Dia ampuni bukan berarti lalu kita bersikap apa nurut saja, belum tentu. Laki-laki yang main gila dengan perempuan sembarangan ya harus diampuni. Tapi kalau ngajak tidur, istri harus berkata, periksa dulu kamu kena HIV atau kena sipilis. Salah nggak Pak? Enggak, tubuhmu bait Roh Kudus. Ibu jangan tidur dengan suami yang nggak benar. Suruh periksa dulu. Karena saya sudah ketemu ibu-ibu, bukan satu ya, yang kena HIV karena suaminya begitu. Oke, tapi mengampuni, tapi tidak harus mesti kumpul. Jangan salah ya saudaraku. Saya tuh pengen loh punya hati begitu saudara. Ya. Saya kira dari muda, sejak saya masih di Petamburan menjadi dosen kepala asrama, saya sudah dari dulu ya punya gen suka menolong orang. Gen dari orang tua saya yang baik, suka menolong orang. Tapi belum tentu itu attract Tuhan. Itu memang naluriah saya. Dan ada kebanggaan, ada kepuasan dalam diri saya. Saya bermurah hati kepada orang. Tapi belum sampai pada sambungan, menyambung hati Tuhan. Belum attract hati Tuhan. Nah ini pasti banyak motivasi untuk diri kita sendiri, saudara. Pada waktu orang tidak menghargai kebaikan kita, ketika orang membalas kebaikan kita dengan kejahatan, wah kita kecewa. Kita marah, kita murka. Tetapi kalau itu lahir dari hati kita yang natural, yang tulus, ya enggak Pak, tidak membalas kebaikan kita ya ora apa-apa, enggak apa-apa. Gitu ya saudaraku. Ayo kita merubah diri ya. Melalui Truth ID sudah dengar terus khotbah ya. Doa pagi terus bersama kami. Nanti Allah akan mengarahkan kita. Saya juga belum sempurna, tapi saya ingin memiliki hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Serius, saya ingin. Saya khawatir kalau saya meninggal dunia, ternyata wajah Yesus belum ada di dalam potret hidup saya. Wajah saya ini belum potretnya Tuhan maksudnya. Waduh, saya takut. Saya takut. Aduh, saya takut saudara. Wes, tiarap dulu deh.
Nggak usah muluk-muluk mau jadi ketua sinode atau pendeta atau ketua STT. Sebenarnya enggak perlu muluk-muluk begitu. Memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Jadi waktu kita dijahati, kita natural mengatakan, ora apa-apa. Bukan, ora apa-apa. Nggak apa-apa, setan anjingnya. Bukan begitu, nggak apa-apa. Ya udah. Itu nggak gampang, saudaraku sekalian. Orang yang berbelas kasihan kepada orang atau orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Matius 5 ayat 7. Kemurahan ini diterjemahkan dalam teks lain berbelas kasihan. Terus terang ya saudara, di acara salah satu TV swasta itu ada acara yang judulnya Minta Tolong. Saya asik sekali itu melihat, dan rasanya saya pernah tahu siapa yang membuat acara ini. Nah, waduh, betul-betul itu mengharukan, saudara. Ya, bagaimana ibu-ibu, mbok-mbok yang cuman jualan kecil, makanan kecil, lihat orang susah, dia tinggal itu makanan, dia gendong itu orang ke rumahnya. Ampun, ampun. Saya nonton sendiri di kamar, saya nangis, saya sesenggukan, saudaraku, saya sesenggukan, saya nangis sesenggukan. Saya lihat orang ini, aduh. Yang pertama saya berpikir, bagaimana orang seperti ini masuk neraka? Nggak mungkin. Walaupun dia bukan orang Kristen, dia bisa masuk menjadi anggota masyarakat. Ya? Nanti saya jelaskan soal doktrinnya dari hal ini. Pokoknya kokoh dan benar. Ya. Lalu yang kedua saya lihat, aduh, penuh belas kasihan. Tentu ditunjukkan juga bagaimana dia minta tolong orang, lalu orang seperti nggak mau ngeliat, nggak peduli. Waduh. Tapi setelah sampai di rumah digendong ibu ini, nah si ibu lalu dapat duit dari apa itu TV itu gitu, pembuat acara. Nangis-nangis dia. Alhamdulillah, dia nangis-nangis. Dia lihat uang ribuan dalam jumlah banyak ya, entah 200-300 ribu gitu. Saya kira pasti uangnya jumlahnya segitu atau bisa lebih. Wah, luar biasa, saudaraku. Itu saya melihat itu bukan satu kali, beberapa kali, dan menarik acara itu. Jadi saya suka menontonnya, menjadi inspirasi yang bagus. Tapi ada orang-orang Kristen yang malah bengis, saudara. Bengis, kejam terhadap pembantu, gaji juga kecil. Kalau nggak mau ya sudah, pulangkan. Ya, pembantu daripada di kampung, nggak ada pekerjaan, ya udah di situ, gaji berapa saja. Kita mestinya punya mata hati. Kalau dia kerja dari pagi sampai sore, pantutnya seberapa? Supaya uang nggak habis, kita ikut nyimpenkan, ya kan? Berbelas kasihan. Jangan tidur, kasih aja di dapur pakai tikar. Kalau makan ditaning, diambilin, kayak anak anjing gitu. Jangan begitu, saudara. Saya bukan membanding-bandingkan ya, saudara, tapi tentu di sini ada sahabat-sahabat saya yang pernah lihat rumah saya. Memperbaiki rumah saya juga ada di sini. Pak Denny, kamar pembantu saya itu ada AC-nya. Makanya orang bingung, ini kamar pembantu, kasur ada AC-nya. Tapi sering AC-nya nggak dihidupkan. Kenapa? Kedinginan. Di kampung nggak pakai AC, Pak. Ya wis, terserah situ. Kalau saya sudah malam datang, malam-malam pulang, saya mau makan, saya nggak bangunin. Kalau mereka masih tidur, ya sudah tidur maksudnya, saya nggak bangun, saya diem-diem mau ambil makan atau nggak usah. Udah nggak tega, udah kasihan. Kalau bangun terlalu pagi, saya bilang, kamu ngerti nggak? Kamu masih punya waktu besok. Nggak harus jam seperti ini. Saya bangun pagi kan jam 4. Ya, kamu bangun jam 5, setengah 6 masih bisa mengejar. Jam 5 aja, setengah 6 aja. Kalau saya jam 4.
Dan saya suka pelan-pelan ambil gelas, siapin air hangat untuk mimpin doa pagi itu. Kita punya kemurahan hati, saudaraku. Kita punya baju mahal-mahal disetrika rusak. Kita bisa marah, bisa ngerti nggak kamu gaji kamu 4 bulan ini? Tetapi ya udah, pasti ada maksud Tuhan di balik itu. Ya, wis nggak usah. Ini salah satu contoh ya. Dan saya kira orang di luar Kristen juga bisa lakukan itu. Bisa. Orang di luar Kristen juga banyak yang baik. Bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan seperti itu. Tetapi saudaraku sekalian, kita memiliki hati yang murah. Yang memiliki keterbebanan secara being. Nah ini penting. Secara being. Maka kita harus melihat pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Begitu bangun tidur, kita sudah mulai sadar kita sedang sekolah kehidupan. Supaya dibentuk menjadi pribadi seperti pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Pribadi yang memiliki beban terhadap penderitaan orang lain. Bukan karena berkewajiban. Bukan karena berkewajiban untuk berbelas kasihan, ya. Tetapi memang memiliki belas kasihan itu. Kita harus punya loh belas kasihan. Kalau masih kewajiban belum natural. Tetapi memang sudah memiliki beban tersebut, ya, saudaraku. Jadi kita tidak akan kecewa kalau orang yang menerima kebaikan kita tidak memberikan kita ucapan terima kasih atau tidak membalas kebaikan kepada kita. Jadi saudaraku sekalian, orang harus mengalami ya kelahiran baru dan terus mengalami proses sehingga pikiran perasaan Kristus, dalam hal ini kemurahan hati, menjadi hiasan di dalam batinnya. Walaupun kita belum bisa memberi sesuatu kepada orang lain karena satu dan lain hal, karena memang kita juga belum punya apa-apa, malah kita artinya di antara saudara masih harus menerima sesuatu dari orang lain. Tapi jangan sampai kita tidak mengembangkan belas kasihan itu. Dan ajaibnya, walaupun kita pihak orang yang dibelas kasihani, sekecil apapun, kita masih punya kesempatan membelas kasihani orang, saudara. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita dalam keadaan sulit dan menerima belas kasihan orang, sebenarnya itu juga bagian proses pembentukan. Kalau saya menjadi seperti hari ini karena belas kasihan banyak orang juga, saudara. Dan saya ingat orang-orang itu, saya masih ingat bagaimana saya menjadi mahasiswa. Saya suka datang ke satu rumah tangga, ya, seorang ibu-ibu gitu, punya 3 anak yang suka main-main dengan saya. So, mahasiswa, saya masih muda. Saya masih ingat, saya selalu dibuatkan mie instan. Jadi setelah saya jadi pendeta, anak-anaknya datang ke rumah saya, ya saya sambut. Sekarang dia sudah tidak punya suami. Maaf bukan nunjukin, tiap bulan saya gaji sampai hari ini. Mungkin dia dengar khotbah saya juga. Saya gaji. Dan orang yang saya kirim duit tiap bulan bukan satu, beberapa. Yaitu orang-orang yang dulu pernah menaruh kebaikan. Jadi seperti gaji. Jumlahnya lumayan signifikan. Saya perintahkan staf saya, tolong diberi ini. Saya punya bagian sebenarnya di gereja ini, tolong bagikan sekian. Atau saya pribadi yang kirim. Bukan sok ini, saya mau beritahu, ikuti teladanku. Budi baik orang itu tidak bisa dibalas, bro. Karena waktu kita susah itu ya. Dulu saya pernah juga tinggal di rumah satu keluarga. Saya itu orang yang menerima belas kasihan dari orang, saudaraku. Tidak punya rumah, saya numpang di rumah keluarga. Ya pagi saya bangun, saya ngepel, saya juga nganter anaknya sekolah, lalu baru kuliah. Baru-baru ini saya dengar anaknya dia
punya suami meninggal, cucunya udah meninggal semua nih, orang tua ini, cucunya mau kuliah, ya mungkin agak pas-pasan, nggak usah diminta tolong, nggak usah, kita bantu, bukan belasan juta, puluhan juta. Ini bukan mau nunjukin saya baik, itu otomatis. Saya telepon, apa kabar, gimana keadaan kalian, nggak diminta. Tapi aku tahu dulu kau punya papa mama, punya opa oma pernah perhatikan saya. Saya ngomong demi nama Tuhan yang menjadi saksi. Kita ingat kebaikan orang. Saya juga pernah mendapat kebaikan dari orang dan orang itu kemudian mencelakai saya, saudara. Atau artinya berbuat kurang baik lah gitu. Tetapi dia pernah berbuat baik. Tanpa orang itu, saya mungkin nggak seperti hari ini. Walaupun ada saat-saat akhirnya berpisah dan saya dilukai. Tetapi dia sudah meninggal. Dia punya istri, anak-anak, masih mirip tanggungan saya juga. Saya nggak ingat kejahatan, maksud saya kelakuan salah bapaknya. Tetapi saya ingat bapaknya pernah berbuat baik. Itu Tuhan itu memberi kita kesempatan mendapat kemurahan hati, saudara. Bener. Jadi kita kalau masih ada di tempat di mana kita mendapat kemurahan hati orang, ya terimalah. Jangan merasa kecil hati. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun, saudara pasti juga memiliki kesempatan bermurah hati kepada orang. Saya mengenal satu ibu, ya, ini juga pasti dengar khotbah ini. Susah sekali. Saya bantu juga. Terus dengan tulus dia bercerita tentang keadaannya. Tetapi suatu saat ketika temannya dalam kesulitan, dalam kemiskinan loh, dia membantu. Dan saya tahu itu benar. Dia merasa dapat kemurahan, dia bisa memberikan kemurahan kepada orang lain. Saudaraku, kiranya hal ini yang sebenarnya juga tidak jauh beda dengan pelajaran budi pekerti agama lain. Kita pahami dan kita sudah lulus dulu di sini. Lulus dulu. Sudah lulus dulu, saudara. Kalau kita sudah lulus di sini, maka ditambahkan dengan kepekaan, kita bisa berbuat sesuatu sesuai dengan komando Tuhan, saudara. Dan ini anugerah karena kita akan mendapat kemurahan. Yang berbelas kasihan kepada orang akan mendapat belas kasihan. Saudara, kita tidak bisa jaga anak kita 24 jam. Biar saudara jenderal bintang 4, saudara. Biar saudara punya kenalan jenderal bintang 4. Anda tidak bisa melindungi anak cucu saudara. Tetapi kalau saudara punya belas kasihan, Tuhan akan membelas kasihani saudara. Dan juga orang-orang yang saudara kasihi. Percayalah. Dan ada kesaksian-kesaksian mengenai hal ini yang mungkin lain kesempatan akan saya saksikan. Melanjutkan ini minggu depan akan saya saksikan. Bagaimana Tuhan membelas kasihani orang-orang yang saya kasihi, saudaraku. Kalau kita beroleh kemurahan dari petinggi, pejabat negara di dunia, itu menguntungkan untuk bisnis, kehidupan fisik, dan keuangan kita. Apalagi kalau Tuhan yang memberi kemurahan. Udah, kurang apa? Kalau Tuhan sampai memberi kemurahan, kurang apa kita? Kok nggak mau? Ayo kita belajar, yuk kita berubah. Kita periksa hati kita, apakah kita sudah memiliki kemurahan seperti kemurahan hati Allah. Kalau kita mau dididik lalu sampai memiliki gerak seperti gerak perasaan Allah, kita attract Tuhan. Kalau saya dramatisir, kira-kira begitu ada proyek Lazarus yang Tuhan kirim ke rumah kita, lalu kita berbelas kasihan. Itu di surga ada bunyi tit. Bapak di surga rasa, ada apa ini?
kebahagiaan. Ya, oke, amin.